sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Katarina Sadri, yang terhormat Ibu Dr. Sanidiyah Ahmad, yang terhormat para sesepuh, para pegiat HAM, dan para korban kemanusiaan, serta hadirin para undangan sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam acara Forum Dengar Kesaksian Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran pada hari ini. Ketika saya diundang oleh panitia untuk bicara di sini dalam hal ini, sebetulnya saya masih ragu-ragu. Tapi kemudian teman-teman datang ke rumah dan menyatakan keinginannya untuk saya ikut berpartisipasi dalam hal ini. Kemudian teman-teman juga memberikan guidance untuk membawakan masalah yang dihadapi pada hari ini. Pada mulanya saya mengiyakan saja, tetapi ketika saya melihat guidance atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya, tiba-tiba saja saya merasa menjadi orang yang bego, menjadi bego dan bodoh, betul-betul bodoh, karena saya tidak tahu pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyaknya yang harus saya jawab dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Tentu pengetahuan saya tidak sebanyak itu, tetapi karena saya sudah menyanggupi, ya sudah. Akhirnya ya saya coba aja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh panitia kepada saya. Oleh karena itu, kalau nanti jawaban-jawaban atau apa yang saya sampaikan tidak memuaskan kepada semua pihak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama, pertanyaan yang diajukan adalah pola kekerasan terhadap perempuan. Menurut saya, hampir tidak ada pola umum tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan fisik biasanya terjadi secara spontan ketika muncul sikap emosional yang memuncak saat terjadi konflik sehingga ia kehilangan kendali. Sementara kekerasan non-fisik biasanya timbul justru di luar kesadaran para pelaku kekerasan, sehingga bisa terjadi dalam waktu yang lama. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja dengan latar belakang sosial dan pendidikan apa saja, dan dengan sebab yang beragam, mulai sebab ekonomi sampai perselingkuhan dan lain sebagainya. Siklus kekerasan jenis ini akan naik ketika emosi naik dan akan turun ketika emosi turun. Namun kekerasan psikis akan tetap terjadi jika konflik tidak diselesaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, benih konflik antar agama justru bukan berakar dari budaya kita. Dalam sejarahnya, hampir tidak ada konflik berdasarkan agama.
semua agama yang masuk di Nusantara berlangsung secara damai. Bahkan agama-agama yang mengalami konflik di daerah asalnya seperti Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Katolik, Protestan, Islam, Nasrani justru bisa hidup damai ketika masuk di Indonesia. Ini terjadi karena akar budaya kita menghargai spiritualitas yang bisa berdiri secara lintas agama. Konflik agama justru muncul belakangan ketika terjadi gerakan puritanisasi dan radikalisasi agama yang melindas akar-akar tradisi dan budaya Nusantara yang bisa menjadi perajin keberagaman umat beragama. Inilah bahayanya kalau kita menghancurkan tradisi secara membabi buta, karena tradisi yang bernilai positif dan bisa menjadi perajin keberagaman justru ikut hancur, sehingga masing-masing agama kembali merujuk pada tradisi dari negara asal masing-masing. Kalau sudah seperti ini, maka hampir dapat dipastikan terjadinya konflik tidak dapat dihindarkan. Perebutan sumber daya yang ketiga, perebutan sumber daya alam terjadi karena adanya sistem yang tidak adil. Jadi sumber konflik itu menurut saya adalah ketidakadilan. Kalau sumber daya alam bisa dimanfaatkan secara adil sehingga semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya, maka konflik tidak akan terjadi. Pada masa Orde Baru, perebutan sumber daya alam bisa diredam karena negara masih memiliki otoritas untuk mengelola. Meskipun ada konflik, tetapi tidak menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Tetapi pada era reformasi, derajat ketidakadilan menjadi semakin tinggi karena sumber daya alam tidak hanya dikuasai oleh negara, tetapi juga oleh individu dan korporasi pemilik modal. Sementara negara posisinya menjadi semakin lemah. Oleh karenanya sangat wajar jika konflik perebutan sumber daya alam menjadi semakin tinggi. Yang keempat, penyebab terjadinya kekerasan atas nama keamanan itu disebabkan karena aparat hanya mengacu pada aturan legal formal yang kadang mengabaikan aspek keadilan. Aparat merasa memiliki legitimasi untuk bertindak kekerasan demi hukum dan aturan formal, sementara rakyat merasa berani bertindak karena tuntutan rasa keadilan, karena merasa diperlakukan zalim. Benturan inilah yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan atas nama keamanan. Sikap seperti ini tidak hanya terjadi pada aparat negara, tetapi juga kelompok mayoritas terhadap minoritas. Atas nama keamanan dan legalitas hukum, mereka tega bertindak kekerasan. Jadi menurut saya, semua ini terjadi karena hilangnya rasa keadilan dan empati, sehingga mereka tega melakukan tindak kekerasan atas nama keamanan. Selanjutnya, kita bisa memberikan perlindungan kepada pembela demokrasi dan HAM melalui 3 cara. Pertama, perlindungan hukum dengan cara memberikan advokasi hukum kepada mereka. Kedua,
perlindungan fisik dengan cara memberikan perlindungan secara fisik dari berbagai ancaman dan tekanan kepada mereka. Hal ini pernah dilakukan Gus Dur terhadap beberapa aktivis yang mengalami ancaman fisik. Mereka dititipkan di rumah kiai, dikawal anggota Banser dan Pagar Nusa. Ketiga, perlindungan kultural dan teologis. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membangun logika dan pemahaman teologis yang bisa dijadikan pijakan dan legitimasi teologis para pejuang demokrasi dan HAM, sehingga perjuangan mereka diterima dan memasukkan para aktivis demokrasi HAM sebagai bagian dari kelompok mereka. Gus Dur juga melakukan hal ini ketika banyak aktivis yang diburu dan dicap sebagai kaum liberal. Gus Dur justru melindungi mereka dengan memasukkan mereka sebagai bagian dari keluarga besar NU. Dengan cara ini, mereka tidak saja merasa nyaman karena mendapat perlindungan, tetapi juga membuat kelompok lain merasa jengah untuk terus memburu para aktivis demokrasi dan hak asasi manusia. Para hadirin, Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian dan sahabat-sahabat sekalian, inilah pokok-pokok pikiran untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada saya. Semoga semuanya ini, apa yang saya sampaikan, akan ada manfaatnya dan bisa menjadi rujukan bagi semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, kami masih meminta kesediaan Ibu tetap berada di atas panggung. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tadi beberapa catatan penting dari seorang ibu bangsa untuk menjawab pertanyaan dari para generasi penerus bangsa ini. Pertanyaan-pertanyaan tadi juga akan terurai dalam dengar kesaksian selama 5 hari dimulai sejak hari ini. Dan kepada Ibu, hari ini 25 November 2013 ditandai dengan dimulainya Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kami dari KKPK akan memberikan sedikit cenderamata yang akan diserahkan oleh perwakilan dari Ibu Maria Fatima dari Timur Leste dan Ibu Mami dari Yogyakarta, dan satu lagi kami mengundang Ibu Iin Tungka dari Poso bersama Ibu Kemala Chandra Kirana menyerahkan cenderamata dari KKPK. Hari ini kita berbicara kebenaran untuk memutus lingkar kekerasan. Kami mengundang Ibu Kemala Chandra Kirana, koordinator KKPK, bersama dengan 3 perwakilan dari Jawa, Sulawesi, dan Timor Leste. Ya, silakan diatur untuk memudahkan teman-teman media mengambil gambar. Masing-masing dari perwakilan ibu-ibu ini akan menyerahkan satu persatu cenderamata. Dimulai dari Ibu Maria Fatima, perempuan pejuang dari Timur Leste. Silakan Ibu. Kita beri aplaus yang meriah. Lalu Ibu Iin Tungka dari Poso, Sulawesi Tengah.
Aplaus yang meriah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ya, Ibu dapat pulpen dari Ibu Irin Tungka untuk terus menuliskan kebenaran di negeri ini. Selanjutnya, satu buah buku tentang cerita para korban Sulawesi Bersaksi diserahkan oleh Ibu Mami dari Jogja. Mereka adalah para perempuan penyintas korban pelanggaran HAM di Indonesia dan Timor Leste. Terakhir, silakan kepada Ibu Kemala Chandra Kirana. Inilah hashtag bicara benar dari KKPK.